Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Jasmine Sitaru. Aduh, deg-degan ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang dan Teteh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afia Jasmine Sitaru. Saya dari kelompok 16 di Praktikum Penelitian Operasional 1. Nah, di sini izinkan saya untuk membahas mengenai tugas mingguan untuk modul 2 yang diberikan oleh Abang dan Teteh. Nah, di sini kita buka soalnya terlebih dahulu. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu, Teh. Jadi di sini kita buka soalnya terlebih dahulu, yaitu terdapat soal tugas mingguan di shift 2. Nah, di sini izinkan saya membacanya terlebih dahulu. Pemenuhan gizi pada usia anak-anak sangat penting untuk perkembangan kesehatan mereka, yakni dengan cara memenuhi kebutuhan makronutrien tiap anak. Namun, kesanggupan tiap manusia dalam memenuhi kebutuhan asupan gizinya dipengaruhi oleh biaya dan asupan makanan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya optimasi biaya pemenuhan asupan gizi pada makanan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mencari komposisi jenis dan jumlah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dengan biaya yang seminim mungkin. Nah, berarti di sini kita ada clue-nya kalau kita itu mencari minimasi. Terus di sini seorang ahli gizi melakukan penelitian terhadap seorang anak laki-laki yang berumur 6 tahun dengan tinggi badan sebesar 1,15 meter dan berat badan sebesar 20 kg. Setelah ahli gizi tersebut mendapatkan nilai kebutuhan total kalori anak laki-laki tersebut dalam satu hari yaitu sebesar 1148,09 kcal. Selanjutnya menghitung kebutuhan makronutrien sebagai berikut. Nah, di sini terdapat kebutuhan batas atas protein, batas bawah protein, serta batas atas bawah lemak, dan batas atas bawah karbohidrat. Nah, di sini juga mempunyai tabelnya. Di sini kita langsung saja ke Excel yang sudah kita buat. Nah, di sini terdapat bentuk umumnya, di mana kita membuat Z-min-nya itu sesuai dengan yang terdapat di data. Nah, pertama itu kita buat Z-min-nya itu ini, yaitu dari harga nasi putih, tahu, dan tempe. Tapi sebelumnya kita buat permisalan di mana nasi putih itu X1, tahu itu X2, sedangkan tempe itu X3. Nah, di sini kita tinggal masukin, di mana untuk nasi putih 2.300, 1.000 untuk tahu, dan untuk X3-nya itu tempe sebesar 850. Nah, dengan F kendala, kita buat F kendalanya itu sesuai dengan data, yaitu di mana nasi putih 2,1 X1, tambahin variabelnya jangan lupa. Terus untuk selanjutnya 17,19, untuk tahu 18,4, itu lebih kecil sama dengan 100,45 gram. Selanjutnya untuk persamaan kedua, yaitu ada 2,1 X1, 17,19 serta 18,54 itu lebih besar sama dengan 28,7 gram. Itu bagian atas, sedangkan ini bagian bawah protein. Nah, kemudian dilakukan hal yang serupa untuk lemak. Nah, lemak atas kita lihat
0,1 X1, 20,18 X2, serta 10,8 X3 untuk persamaan nomor 3 dan 4, di mana untuk yang batas atasnya itu lebih besar sama dengan, sedangkan untuk batasan bawahnya, untuk persamaan ke bawahnya itu lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan yang persamaan ketiga itu baru lebih kecil sama dengan. Terus dilakukan hal yang serupa juga untuk karbohidrat, di mana karbohidrat itu persamaannya itu ada 40,6 X1 dan 10,49 X2 serta 9,39 X3, di mana untuk batas atas itu lebih kecil sama dengan 186,57 gram serta untuk lebih besar sama dengan 129,16. Nah, di sini kita juga memasukkan persamaan selanjutnya, yaitu sebesar kalori dari ketiga makanan yang kita punya, yaitu sebesar 178 X1, 271 X2, dan 193 X3 dengan penjumlahan dari ini. Oke, terus kita masuk ke pemisalan, di mana persamaan dari X1, X2, X3 itu harus lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke bentuk bakunya, di mana Z-min itu sama dengan 2300 ditambah 1000 X2 tambah 890 ditambah nilai S1, S2, S3, S4, S5, S6, dan MA1, MA2, MA3, dan MA4. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari persamaan yang terdapat pada batas tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kalau dia maksimasi, itu kita pakai slack. Sedangkan kalau misalnya kita minimasi, itu kita pakai surplus dan artifisial. Nah, kalau dia sama dengan itu, kita memiliki fungsi artifisial saja. Artifisial ini juga dengan fungsi buatan. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, di mana kita buat dulu tabel simplex awalnya. Kita buat dulu tabel simplex awalnya. Nah, di sini kita input semua data yang kita punya, di mana kita masukin nilai X1, X2, X3, serta X1, serta S1, S2, S3 sampai kepada A4, artifisial 4. Nah, di sini setelah kita input datanya, kita masukin, di mana nilai ZJ ini kita peroleh dari penjumlahan yang di atas ini, maka akan bernilai 220,8 mm. Itu sebagai tanda kita mau maksimasi atau minimasi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan hal serupa. Di sini untuk S2 kita memiliki minus 1, itu kita untuk ZJ-nya itu sudah pasti minus M. Sedangkan untuk S1 yang bernilai positif, ini 1 yang bernilai positif itu positif M, sedangkan untuk S yang bernilai 1 yang bernilai negatif di S2 maupun S4 itu kita harus memiliki hasil ZC-nya sebesar minus M. Di sini bagaimana kita menentukan baris kunci serta kolom kuncinya? Jadi pertama itu kita tentuin dulu kolom kuncinya. Nah, kolom kunci itu ialah bagian ZJ yang memiliki nilai positif paling besar. Nah, di sini coba kita lihat mana yang paling besar, itu ada di kolom X2, di mana kita memperoleh nilai 3188,8. Nah, di sini kita sudah dapat. Nah, kita blok sebagai penanda bahwa ini adalah kolom kuncinya. Nah, bagaimana kita mencari baris kunci? Nah, kita harus cari dulu indeksnya. Indeks ini didapat dari mana? Indeks itu didapat dari solusi dibagi dengan kolom kunci. Nah, setelah kita bagi, maka kita peroleh hasilnya kan.
Terus setelah kita peroleh hasilnya, di sini kita dapat menentukan yang mana yang akan kita jadikan sebagai baris kunci. Nah, di sini kita dapat baris kuncinya itu di nilai 1,26. Kenapa? Karena D itu nilai paling kecil. Nah, di sini kita highlight di A2. Nah, kemudian kita dapat angka kuncinya. Angka kuncinya yaitu sebesar 20,18. Selanjutnya, kita masuk ke iterasi 1. Nah, iterasi 1 ini kita tidak usah tulis manual, karena kan kita langsung cari dengan rumus saja, di mana 2,01 tersebut kita dapat dari nilai yang terdapat pada X1, kemudian dikalikan dengan nilai yang terdapat pada kolom kunci di bagian pertamanya, karena kita ini menginput data sesuai dengan barisnya. Jadi karena kita ngambilnya yang 2,01, jadi kita ngambilnya dari awal. Nah, dari sini kita kurang dengan nilai yang terdapat pada kolom kunci, kemudian kita kalikan dengan baris kunci yang awal, kemudian dibagi dengan pivot. Makanya kita dapat hasil ini. Kita dapat mengetahui gini juga. Nah, ini sebagai nilai lengkapnya. Nah, untuk biru 2,10 ini dikurang dengan baris awal, dikurang dengan kolom kunci awal, terus dikali dengan baris kunci awal dan dibagi dengan pivot atau angka kunci. Nah, kemudian untuk di sini kita cari juga indeksnya menggunakan rumus yang sama seperti yang tadi. Kemudian setelah kita mendapatkan indeksnya, kita cari nilai paling kecil, yaitu 2,86, terus kita highlight kembali. Nah, untuk yang tadi X2, kita tidak boleh lupa, karena kan ini kan udah kita gantikan. Maksudnya ini kita udah buat jadi baris kunci. Nah, kita harus ganti juga, yaitu jadi X2. Jangan lupa ganti juga di bagian sininya dengan menginput berapa nilai X2. Nah, di situ kita dapat rumus daripada membuat baris kuncinya itu, mengubah baris kuncinya, yaitu dengan cara kita di baris yang awal, baris kunci awal, dibagi dengan pivot. Nah, maka kita dapat memperoleh hasil untuk X2-nya. X2-nya itu sampai ke solusi akhir. Kemudian sama seperti yang tadi, untuk mencari baris kunci itu kita cari nilai kecil. Nah, sudah dapat. Kemudian kita dapat 40,5 sebagai angka kunci atau pivot. Untuk iterasi 2 juga kita melakukan hal yang sama, di mana kita memasukkan terlebih dahulu untuk nilai daripada iterasi 2-nya. Nah, di sini kita masukkan sesuai rumus, di mana baris yang sesuai dengan X2 ini, karena kita kan misalnya mau di X2 ini, di X2 dari iterasi 1, kita kalikan dengan yang terdapat pada kolom kunci, kemudian kita kurang dengan yang terdapat pada kolom kunci, kemudian di kolom kunci ini kita kalikan dengan nilai dari barisnya, kemudian kita bagikan dengan pivot. Coba kita cek lagi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk nilainya kita cari yang paling kecil, kita cari indeksnya dulu. Nah, dapat di sini 0,13. Kita highlight, kemudian kita peroleh nilai pivotnya atau nilai angka kuncinya sebesar 9,16. Nah, untuk yang tadi itu jangan lupa untuk mengganti nilai A3-nya itu menjadi X3. Nah, sama A3 itu menjadi nilai X1. Nah, di sini kita masukin sama seperti yang tadi rumusnya. Nah, kemudian berlaku untuk iterasi 3 juga, di mana kita memperoleh nilai untuk bagian kolom kunci itu di S4, serta nilai baris kuncinya itu di bagian 1,47, nilai paling kecil. Nah, dapatlah dia kolom kuncinya sebesar 0. Sama juga kita masukkan rumusnya sesuai dengan yang tadi. Terus untuk iterasi 4 itu kita sama juga,
kita cari kolom kuncinya. Setelah kita dapat kolom kuncinya itu nilai yang positif kan, terus kita cari baris kuncinya. Nah, di sini baris kuncinya nilai yang paling kecil dapat, terus kita dapat di sini kolom angka kuncinya atau pivot. Jangan lupa setiap kita mendapatkan nilai untuk baris kunci, kita ganti bekas baris kunci yang lama dengan membagikan baris kunci yang lama dibagi dengan pivotnya. Berlaku untuk iterasi 5 juga, di mana kita mendapatkan kolom kuncinya itu di X3, dan untuk baris kuncinya itu di 2,76. Kemudian kita dapat angka kuncinya atau pivotnya 3,1. Nah, terus kita selanjutnya ke iterasi 6, yaitu iterasi akhir, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari X1-nya itu sebesar 2,36, untuk nilai X2-nya itu sebesar 0,73, sedangkan untuk X3-nya itu sebesar 2,76. Nah, di sini dari Excel tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk mendapatkan keuntungan sebesar 8.488,14 itu kita membutuhkan nasi sebanyak 2,36 gram, tahu sebanyak 2,76 gram, serta tempe sebanyak 0,73 gram. Baik, selanjutnya kita cek di software lain, yaitu software PongkiM. Nah, di PongkiM ini kita itu masuk ke linear programming. Nah, di sini kita ganti dengan Google underscore new. Nah, kita mempunyai constraint dan variabel. Constraint-nya itu adalah jumlah dari banyaknya persamaan yang kita miliki. Tadi kan ada 7. Kita lihat di Excel. Tadi kan ada 7. Dan untuk variabelnya ada 3. Kita kan ada X1, X2, dan X3. Terus kita ini ganti minimize karena kita mencari minimize. Oke. Nah, di sini setelah itu kita setelah itu kita input data-data dari X1, X2, X3-nya sebanyak berapa. Kemudian kita masukin juga untuk persamaannya, tadi akan ada 7 persamaan. Nah, setelah dimasukkan semuanya, kita solve. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita memiliki solusi di mana nasi itu kita untuk mencapai minimasinya kita harus memiliki, untuk mencapai biaya optimalnya kita harus memiliki nasi sebanyak 2,36 gram, sedangkan untuk tahu 0,73 gram, dan tempe sebanyak 2,76 gram. Ini merupakan biaya optimalnya minimasinya. Nah, di sini apabila kita ingin mencari tahu untuk iterasinya berapa saja, kita dapat melihat dari solusi. Nah, dari sini solusi kita dapat iterasi. Dan dari sini akan dimunculkan iterasi sehingga kita dapat menyamakan dengan yang terdapat di Excel. Sampai iterasi 6. Seperti iterasi 7. Sekian dari penjabaran tugas untuk mingguan yang dapat saya jelaskan kepada Abang dan Teteh. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih Abang dan Teteh.